Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Normalini, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Antasari Banjarmasin dengan NIM 2501011317175. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD At-Tarbiyah Al-Islamiyah kelas 5 dengan materi golongan penerima zakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Ibu memintakan kepada ketua kelas Naila Dwi untuk memimpin membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa. Tangan ditadahkan, kepala ditundukkan, hatinya ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akan cek kehadiran kalian. Tolong nama yang ibu sebutkan, angkat tangannya dan sebut hadir. Paham? Aika Nabila Humaira, Aisyah Nurrizki, Anna Altafunisa. Tapi hari ini semuanya hadir semua. Jadi tidak yang absen ya. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita mulai dengan membaca salah satu surah pendek, yaitu surah Al-Nahl. Coba kita bersama-sama membacanya dengan ta'awuz. Alif ba ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ibu memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Terus semangatlah dalam belajar. Karena apa? Kewajiban belajar itu adalah kewajiban setiap muslim. Jadi kita sebagai muslim wajib mempelajari salah satu pelajaran, yaitu agama Islam. Kira-kira kalian pernah tidak melihat orang membayar zakat? Benar. Di mana kira-kira? Masjid. Mana lagi? Di panti asuhan, di mana lagi? Sekolah. Kemudian kalian tahu tidak siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat itu? Fakir. Fakir, Miskin. siapa lagi?
Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan kewajiban zakat. Ibu akan memberikan satu soal tentang asesmen diagnostik kognitif kalian. Pengetahuan kalian seberapa jauh tentang zakat yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Paham? Talita, tolong ambil kertas teman-temannya. Sudah selesai semua? Baik, terima kasih banyak Talita. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik kalian, Ibu membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama ada Hamira, Ana, Putri Dina, Andini, dan Talita. Kelompok pertama. Kelompok kedua ada Naila Dwi, Akila, Raihana, Maryam, dan Naila Akifah. Kelompok yang ketiga ada Aika, Aisyah, Hana, Lucia, dan Zahra. Silahkan untuk berkelompok. Ibu ada menampilkan sebuah masalah, yang mana masalah ini kalian harus cari jawabannya dengan diskusi sama kelompoknya masing-masing. Masalahnya apa? Ada sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari ayah, ibu, dan 1 anak. Kemudian mereka kebingungan membayar zakat fitrah karena persediaan beras yang mereka miliki itu tidak mencukupi. Mereka ragu siapa yang berhak menerima zakat dan bagaimana cara membayar zakat yang benar. Baik. Di dalam kertas LKPD itu terdiri dari 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurutmu bagaimana kondisi keluarga tersebut? Yang kedua, apakah keluarga tersebut tetap wajib membayar zakat fitrah? Yang ketiga, siapa saja sih yang berhak untuk menerima zakat fitrah? Sebutkan golongan penerima zakat. Yang terakhir, dalam permasalahan gambar yang tadi, keluarga tersebut tergolong dalam kategori penerima zakat yang mana? Baik, silahkan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Jangan lupa ditulis di kertasnya nama kelompoknya. Ada yang ditanyakan? Paham setiap kelompok? Paham dengan pertanyaannya? Paham. Kelompok 3 paham nggak? Paham. Apa? Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Oh, baik, karena semuanya sudah selesai, kita akan presentasi yang mana dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Menurut kalian bagaimana kondisi keluarga tersebut? Mereka termasuk keluarga yang tidak mampu. Kedua, apakah keluarga tersebut tetap wajib membayar zakat fitrah? Berikan alasannya. Tidak wajib membayar zakat fitrah. Tiga, siapa saja yang berhak menerima zakat?
tersebut. Kondisinya mereka sedang tidak berkecukupan atau kurang mampu. Apakah keluarga tersebut tetap wajib membayar zakat fitrah? Tidak wajib membayar zakat fitrah. Jawabannya tidak wajib. Nomor 3, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Golongannya apa saja? Fakir, miskin, Mu'alaf, gharim, ibnu sabil, fisabilillah, dan amil zakat, dan terakhir ada berapa? Ada 8. Dan yang terakhir, dalam permasalahan gambar yang tadi, keluarga tersebut tergolong dalam kategori mana? Itu masuk golongan fakir miskin. Ya, Surah At-Taubah ayat 60, di mana di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang golongan orang-orang yang menerima zakat. Itu ada 8. Nah, zakat disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya. Yang pertama ada fakir. Siapakah fakir itu? Orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Yang kedua ada miskin. Siapakah miskin itu? Orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, itulah disebut miskin. Golongan yang ketiga ada amil zakat. Siapakah sih amil zakat ini? Orang yang bertugas mengelola zakat. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang-orang yang baru pertama kali masuk Islam. Yang selanjutnya ada riqab. Riqab itu nakai adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Kalau gharim ini adalah orang yang terlilit banyak utang. Fisabilillah, siapa itu? Ya, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir ada ibnu sabil. Siapakah ibnu sabil ini? Orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan makan. Ya, orang yang sedang dalam perjalanan yang jauh, lalu ia kehabisan bekalnya, maka ia berhak menerima golongan penerima zakat. Delapan golongan yang berhak terima zakat: fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharim, amil zakat dan riqab. Mereka semua itu mustahik zakat. Mereka semua itu mustahik zakat. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Baik itu zakat fitrah dan zakat mal. Tetapi ada perbedaan di antara 8 golongan ini, di antara zakat fitrah dan zakat mal. Terutama dan terkhususnya adalah zakat fitrah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah tidak? Mudah. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Apakah kalian senang dengan pembelajaran pada hari ini? Senang. Apakah kalian paham dengan siapa saja yang berhak menerima zakat? Paham. Apakah kalian mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat? Tahu. Ibu akan memberikan soal evaluasi yang mana dikerjakan masing-masing. Kelompok sini sudah? Nah, Bu ambil. Oke, baik. Baik. Semua nih, sudah. Sudah selesai? Bu
2 kali lagu mustahil dengan semangat. 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat, fakir, miskin, mualaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharim, amil zakat dan riqab. Mereka semua itu mustahik zakat. Mereka semua itu mustahik zakat. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kalian dan juga ibu. Dan apa yang kita peroleh pada hari ini akan kalian bawa nantinya ke rumah. Dan di rumah nanti kalian bisa terapkan, terkhususnya pada bulan Ramadan. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.